buat model. Nah, untuk modelnya sendiri ini kita bisa import untuk model background dulu. Jadi untuk hari ini saya akan mensimulasikan proses flow untuk departemen bagian pengiriman. Nah, ini kalau untuk layoutnya ya. Jadi sebelum kita membuat modelnya itu kita import dulu untuk model backgroundnya, lalu kita sesuaikan objek-objek dengan objek-objek yang ada di dalamnya. Misalnya yang kuning ini saya akan membuat meja registrasi. Saya bisa klik ini di bagian people, di bagian location. Ini ada beberapa pilihan. Saya mau menggunakan meja registrasi. Saya letakkan di sini. Ini saya mau laptopnya untuk gambar komputernya ini itu menghadap ke arah kanan gitu. Jadi saya bisa setting aja di bagian sini. Saya ingin dia berputar sebesar 270 derajat. Saya bisa geser aja seperti ini. Kemudian saya mau meletakkan kursi, bisa pakai chair. Ini satu untuk operatornya, satu untuk pelanggannya. Nah, ini bisa juga diputar. Lalu saya meletakkan staffnya. Oke. Tentu saja kalau untuk departemen itu ada pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kira-kira modelnya itu seperti ini. Nah, setelah siap dari model, itu kita merancang general process flow-nya. Nah, general process flow itu sebenarnya apa? General process flow itu adalah gambaran umum daripada alur proses yang akan kita buat. Nah, bisa kita klik di bagian process flow. Ini ada add general process flow. Oke, jadi secara garis besar itu berarti pelanggannya itu udah masuk ke departemen, maksudnya datang ke sistemnya, lalu setelah selesai berproses itu keluar daripada sistem. Nah, bisa kita pakai ini inter-arrival source sebagai source daripada pelanggannya. Ini source-nya itu untuk source pelanggan. Nah, ini bisa kita edit. Inter-arrival time itu maksudnya adalah berapa lama sekali ataupun interval daripada pelanggannya itu akan datang. Nah, untuk sistem ini kita coba untuk 1 jam sekali, jadi 3.600. Nah, setelah pelanggannya datang, ini adalah source untuk pelanggan. Jadi apa yang mau kita harapkan daripada source ini adalah untuk membuat objek person. Jadi kita bisa klik aja klik person di sini. Personnya ini nanti itu untuk pelanggan. Nah, destination-nya saya mau pelanggannya ini muncul dari pintu masuk. Nanti kita bisa pilih destination-nya itu mau dari mana. Jadi tadi namanya entrance 1, jadi saya pilih objeknya itu entrance 1. Setelah itu berarti tadi kalau udah ada pelanggannya selesai berproses, itu keluar dari sistem. Saya mau dia keluar dari sistem, saya pilih yang namanya sync. Nah, berarti pelanggannya datang, kemudian melakukan proses, lalu keluar dari sistem. Nah, jadi secara garis besar ini adalah tiga gambaran umumnya adalah sistem yang seperti ini, proses flow yang seperti ini. Nah, setelah kita membuat general process flow, kita masuk ke proses flow-nya sendiri, the person process flow. Nah, pada process flow ini kita mendefinisikan lebih rinci untuk alur-alur yang akan kita buat. Nah, kalau tadi karena ini sudah ada general process flow-nya, kita juga perlu setting. Ini pada bagian create person, kita mau create person-nya itu di bagian mana?
Nah, ini kita bisa pilih person process flow. Kebetulan filenya tadi namanya person flow, jadi saya pilih person flow. Oke, lalu kita masuk ke person flow-nya. Jadi ini ada yang namanya source yang source ini itu adalah yang general process flow tadi. Nah, jadi dalam sistem alur kali ini saya itu mau membuat proses registrasi. Jadi saya mau pelanggannya itu datang masuk ke dalam sistem, lalu menuju ke meja registrasi yang tadi, kemudian mengkonfirmasi ataupun melakukan registrasi dengan staff yang tadi, staff 1 yang mail tadi. Nah, kemudian setelah selesai melakukan registrasi, pelanggannya itu keluar daripada sistem. Berarti ini source ini kan menggambarkan kedatangan daripada pelanggannya tersebut. Nah, jadi saya mau pelanggannya datang dari entrance, saya mau pelanggannya itu berjalan ke meja registrasi ini. Saya mau dia di chair 2. Jadi saya bisa pilih walk. Oke, saya mau menentukan destination-nya itu di chair 2. Oke, lalu setelah dia berjalan dari entrance 1 ke chair 2, saya mau dia melakukan proses registrasi. Nah, tapi untuk pada pembuatan person process flow ini, semua langkah-langkah itu harus kita definisikan dengan baik. Nah, berarti untuk menuju dari entrance ke chair ini, kita perlu menentukan lokasi. Nah, jadi saya harus menentukan lokasi, yaitu saya menggunakan acquire location. Nah, acquire location-nya ini saya tadi mau pilih chair 2. Oke, saya pilih Oke, ini chair 2. Nah, untuk acquire location-nya sendiri, dia harus ada requirement sendiri. Bila kita menentukan lokasi, kita itu juga perlu location resource-nya. Kita perlu source untuk location-nya, sumber daripada location-nya. Jadi kita perlu yang namanya location resource. Nah, untuk location resource ini saya buat chair 2. Nah, ini juga kita harus memilih location-nya itu location apa gitu. Jadi kita bisa pilih di sini chair 2. Nah, ini yang tanda seru ini bisa kita pilih aja, terus kita sambungkan ke sini. Oke. Nah, jadi koneksinya itu sudah dari entrance itu menuju ke chair, kemudian dia sudah menentukan tempat. Nah, setelah menentukan tempat, tentunya kalau kita mau melakukan proses dengan orang lain, kita juga harus menentukan orangnya secara spesifik. Nah, sama, berarti kita juga harus acquire staff-nya juga. Kita acquire staff di sini. Staff-nya tadi mail 1 namanya. Saya rename. Oke, tentunya kita juga perlu yang namanya staff resource. Saya pilih staff-nya, specific staff. Oke. Nah, berarti setelah dia jalan, pelanggannya jalan, kemudian menentukan lokasi, menentukan staff-nya, kemudian dia pasti melakukan prosesnya langsung. Di sini saya namakan prosesnya proses registrasi. Nah, proses time-nya ini bisa kita tentukan, cuma saya mau menentukan kira-kira ya 20 detik saja. Jadi ini prosesnya. Jadi setelah melakukan proses, tentunya saya mau pelanggannya itu keluar dari sistem. Tapi sebelum keluar dari sistem, tentunya kita harus melepaskan dengan koneksi yang sebelumnya. Contohnya tadi setelah melakukan proses dengan staff, pasti dia harus melepaskan koneksinya dengan staff. Jadi kita bisa pilih staff. Staffnya tadi Nah, ini kita bisa pakai resource yang tadi.
Oke. Kemudian setelah melepaskan staff, tentunya dia juga melepaskan lokasinya dulu, baru dia bisa berpindah. Klik release location. Kita bisa pakai location resource yang tadi. Nah, berarti ini adalah gambaran untuk proses registrasinya. Bisa kita satukan aja. Jadi ini untuk yang progres registrasinya. Jadi setelah release location, saya mau dia jalan ke pintu keluar. Bisa saya pakai perintah walk. Saya mau dia keluar melewati exit. Saya pilih objek destination atau exit 1. Setelah orangnya itu atau pelanggannya itu keluar, saya mau dia keluarnya itu keluar dari sistem. Jadi saya bisa setelah dia jalan melewati pintu exit, saya mau dia di remove. Jadi saya memberi perintah untuk remove person. Nah, jadi inilah contohnya gambarannya. Nah, tadi kata Bang Johnson itu kita bisa pakai kontainer kan untuk mendefinisikan lebih jelas untuk tiap prosesnya. Saya mau mendefinisikan ini sebagai proses registrasi. Nah, saya mau yang ini itu proses registrasi. Proses registrasi. Oke. Jadi ini setelah selesai, ini bisa langsung kita hubungkan. Oke. Untuk jenis connection-nya sendiri, ini bisa kita pilih. Kita mau jenis connection-nya seperti apa. Contohnya saya mau tipe yang split. Jadi kita bisa lihat dari proses A, dari source, dia langsung ke yang proses A, dia lanjut ke sini, lalu yang B kemudian lanjut ke sini. Jadi kalau kita lihat modelnya, ini proses flow-nya, ini modelnya. Jadi kita bisa, kalau kita jalankan, nanti dia seperti ini. Melakukan progres registrasi, ini sudah langsung melakukan progres registrasi, kemudian dia sudah selesai jalan keluar dari exit. Nah, jadi inilah contoh proses flow, simulasi proses flow yang kita lakukan pada bagian pengiriman. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Okamar Azari, NIM 19119 dari kelompok 7 Selasa. Saya ingin bertanya untuk pengaturan yang waktu tadi itu dari mana ya, Kak? Yang waktu dia melakukan registrasi itu, Kak. Terima kasih, Kak. Yang bagian proses ya? Iya, Kak. Ini nanti kan diklik, nanti dia muncul langsung quick properties-nya. Nanti dia ada memunculkan ini proses time. Itu kita bisa tentukan aja kita mau berapa detik. Oh, saya di sini saya buatnya 20 detik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Saya NIM 1904031113 dari kelompok 7, Kak. Saya mau bertanya, Kak. Pada bagian source itu apakah ada pengaturan, Kak? Dan yang membuat
si pelanggan tadi bersumber dari entrance 1 itu gimana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Jadi source-nya yang maksudnya Nia ya. Source-nya yang mana ya? Yang di general process flow atau di person process flow-nya? Di person process flow-nya Kak. Kalau untuk person process flow-nya itu sebenarnya nggak usah kita edit lagi karena source-nya ini itu melambangkan gambaran, maksudnya itu tuh udah kita istilahnya udah kita setting di bagian general process flow. Kalau kita balik ke general process flow itu kan ada yang source yang tadi yang ini. Nah itu kan udah kita setting interval time-nya itu. Kita mau dia intervalnya tuh berapa lama sekali. Kalau saya di sini kan saya buatnya 1 jam sekali. Terus tadi satu lagi pertanyaannya apa ya tadi ya? Tadi saya nanya bagaimana supaya pelanggannya itu dari entrance 1. Oh ya, nah ini di general process flow juga ya. Supaya dia ada entrance 1, ini kan ada tadi kalau kita secara generalnya itu kita kan membuat sumber pelanggannya, terus kita create bisa sih create object atau create person, karena kan kita di sini person, kita mau create manusianya, kita create personnya. Nah, di sini di quick properties-nya itu ada yang namanya destination. Jadi kita bisa pilih destination-nya. Nanti saya pilihnya entrance 1 karena model saya namanya entrance 1 untuk pintu masuknya. Jadi di bagian quick properties-nya sih. Apakah jelas? Jelas Kak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Kak, perkenalkan nama saya Charles Chandra, NIM 19040309 dari kelompok 2 Selasa. Ya. Untuk yang general process flow itu SYNC-nya itu untuk apa ya Kak? Untuk SYNC-nya ini itu sebagai wadah untuk keluarnya objek yang kita buat tadi. Jadi kan ini kan udah di create person. Jadi kita itu ini SYNC-nya itu untuk mengeluarkan personnya itu dari proses. Kalau bukan dari proses, dari sistem. Kalau prosesnya itu sudah selesai. Udah sampai mana codingnya? Udah jalan belum tadi? Udah jalan orang. Udah antri duduk. Ada lagi? Udah duduk. Izin bertanya Kak. Ya boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kristanakan, NIM 19040313 Kak. Izin bertanya Kak mengenai modelnya Kak, itu kan ada Ini setiap orang di dalam udah mulai model kan ada bagian-bagian Kak. Itu apakah semuanya dibuat Kak? Oh, kalau kebetulan kan simulasi yang mau kita buat itu hanya kami bataskan sampai pada bagian pelayanannya saja. Jadi seperti di sini kan ini ada yang kayak kursi-kursinya. Ini sebenarnya kan yang biru-biru ini kan kursi. Ada yang coklat ini kan untuk karena itu nggak diperlukan sebagai bagian daripada simulasi, itu boleh kalian hias atau kalian biarkan saja, nggak ada objeknya. Baik Kak, terima kasih. Ada lagi? Ya Bu. Oke. Mereka datang per jam berapa ya? Di jurusan. Di jurusan itu masih nyari-nyari orang buat running kayaknya Bu. Iya.